Pernahkah kita berpikir bahwa doa seorang anak kecil yang tulus bisa mengubah hidup banyak orang? Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah Islami yang begitu menyentuh hati. Kisah tentang seorang anak kecil yang kekuatan imannya membuat orang dewasa menangis dan tersadar akan kebesaran Allah. Tonton video ini sampai akhir, karena siapa tahu kisah ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Ammar. Usianya baru 8 tahun. Ammar bukanlah anak yang lahir dari keluarga kaya. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang pas-pasan. Sementara ibunya membantu ekonomi keluarga dengan menerima jahitan di rumah. Kehidupan mereka sangat sederhana. Namun, ada satu hal yang membuat Ammar begitu istimewa dan berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Baginya, sholat adalah cara untuk berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Setiap subuh, ketika sebagian besar anak-anak lain masih terlelap dalam mimpi, Ammar sudah terbangun. Dengan langkah kecilnya, ia bergegas mengambil air wudhu, merasakan dinginnya air yang menyegarkan jiwa. Setelah itu, ia akan menghampiri ayahnya yang masih beristirahat, lalu membangunkannya dengan suara yang lembut dan penuh kasih. "Ayah, ayo kita sholat subuh dulu. Allah sedang menunggu kita." Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuat ayahnya tersenyum dan bangkit untuk menunaikan kewajiban bersama. Bagi Ammar, memulai hari dengan sujud kepada Allah adalah kebahagiaan terbesar. Ia yakin Allah selalu mendengar setiap bisikan hati hambanya, sekecil apapun itu. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh syukur, dan selalu melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Mengajarkan keluarganya arti ketenangan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan damai, hingga suatu ketika, sebuah ujian berat datang menghampiri keluarga kecil itu. Ayah Ammar tiba-tiba jatuh sakit cukup parah, membuatnya tidak bisa lagi bekerja untuk mencari nafkah. Hari demi hari, kondisi ekonomi mereka semakin memburuk. Tabungan yang mereka kumpulkan, sedikit demi sedikit, kini habis tak bersisa untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Utang pun mulai menumpuk di waring-waring tetangga. Ibunya, seorang wanita yang tegar, berusaha sekuat tenaga menutupi kesedihannya di depan Ammar. Namun, seringkali di tengah malam, Ammar melihat ibunya menangis dalam diam, menumpahkan segala kepedihan dan rasa lelahnya di atas sajadah. Suatu malam, saat suasana begitu hening, Ammar tidak sengaja mendengar isak tangis ibunya yang sedang berdoa. Terdengar suara lirih penuh keputusasaan. "Ya Allah, hamba sudah lelah. Tolonglah kami ya Rob." Hati kecil Ammar terasa hancur mendengar doa ibunya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dengan mata yang masih sembab, ia bangkit dari tempat tidurnya, mengambil wudhu, lalu menghamparkan sajadahnya. Ia mengangkat kedua tangan kecilnya yang mungil, menengadah ke lenggit-lenggit kamarnya yang sederhana, seolah menatap langsung ke arsnya. Dengan suara bergetar menahan tangis, Ammar berdoa dengan sepenuh hatinya, "Ya Allah, Ammar sayang sekali sama ibu. Kalau engkau juga sayang pada kami, jangan buat ibu menangis lagi. Ya Allah, tolong kami." Doa itu begitu murni, begitu jujur, lahir dari hati seorang anak yang tak ingin melihat air mata ibunya. Keesokan paginya, setelah Ammar dan keluarganya melewati malam yang penuh kepasrahan, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Sebuah keajaiban seolah turun dari langit. Seorang dermawan kaya raya dari kota tiba-tiba datang ke desa mereka. Kabarnya, orang baik itu sedang mencari satu keluarga yang benar-benar membutuhkan untuk ia bantu sepenuhnya. Ia berkeliling desa, melihat dari satu rumah ke rumah lainnya. Anehnya, dari sekian banyak rumah, langkahnya berhenti tepat di depan gubuk kecil milik keluarga Ammar. Pria itu turun dari mobilnya, menatap rumah itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat ayah Ammar bertanya mengapa ia memilih mereka, dermawan itu menjawab dengan senyuman, "Saya sendiri tidak tahu, entah kenapa hati saya tergerak begitu kuat untuk berhenti di sini." Subhanallah. Doa tulus Ammar di sepertiga malam dijawab oleh Allah dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Ammar perlahan berubah. Ayahnya dibantu untuk berobat hingga sembuh total. Mereka juga dibukakan sebuah usaha kecil agar bisa mandiri. Utang-utang lunas dan senyum kembali terukir di wajah ibunya. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Ammar, "Nak, kenapa kamu selalu terlihat tersenyum bahagia?" Dengan kepolosannya, Ammar menjawab singkat,
Karena Allah tidak pernah tidur. Jawaban itu begitu sederhana, namun menampar siapa saja yang mendengarnya. Kisah tentang Ammar dan keajaiban doanya dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, hingga ke seluruh penjuru desa dan sekitarnya. Banyak orang dewasa, orang-orang yang merasa hidupnya sudah mapan dan ilmunya sudah tinggi, tak kuasa menahan air mata saat mendengar cerita itu. Mereka menangis bukan karena kasihan, tetapi karena tersadar. Seringkali, kita yang sudah dewasa, yang sudah lebih lama hidup di dunia ini, justru lebih sering ragu dan kurang yakin pada kuasa Allah dibandingkan seorang anak kecil yang polos seperti Ammar. Kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berhitung, dan terlalu sering menempatkan logika di atas keyakinan. Padahal, janji Allah begitu jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa orang yang terzalimi atau berada dalam kesulitan tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Dan bukankah hati seorang anak kecil adalah hati yang paling jujur, paling bersih, dan paling tulus? Doa mereka melesat ke langit tanpa beban prasangka. Kisah Ammar menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kunci dari terkabulnya doa bukanlah seberapa rumit kotekatania, melainkan seberapa besar keyakinan dan kepasrahan kita kepadanya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mungkin ini adalah sebuah tanda dari Allah, agar kita semua kembali percaya pada kekuatan doa. Dengan keyakinan murni, seperti seorang anak kecil, mungkin Allah ingin kita melepaskan semua keraguan dan kembali berserah diri sepenuhnya. Jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa terinspirasi oleh kisah Ammar. Subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah Islami menyentuh hati lainnya. Dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat, agar pahala kebaikannya terus mengalir untuk kita semua. Ingatlah, satu kisah yang kita bagikan bisa mengubah satu hati, dan satu hati yang berubah karenanya bisa mengubah seluruh hidup. Terima kasih sudah menonton.